Oke, selanjutnya itu ada ideologi dan kekuasaan hegemoni. Dalam subbab ini membahas pilar utama yang menyokong keberlangsungan pembangunan politik di negara yang secara esensial tidak netral, yaitu kekuasaan hegemoni. Pembangunan yang diusung oleh negara ketiga yang seringkali bersifat top-down dan berpihak pada elit tidak bisa dipertahankan hanya melalui kekuatan militer. Kekuasaan harus diubah menjadi legitimasi, disinilah ideologi hegemonik bekerja. Mengadopsi pemikiran Antonio Gramsci, ideologi berfungsi sebagai alat untuk menanamkan persetujuan atau konsen dari masyarakat. Bukan hanya sekedar kepatuhan pasif, negara menggunakan aparatus ideologisnya untuk mengemas pemihakannya. Misalnya itu melindungi kepentingan investasi asing atau konglomerat ke dalam narasi yang tampak universal. Narasi ini biasanya berupa janji stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Diyakinkan bahwa tanpa stabilitas pembangunan mustahil tercapai. Dengan cara ini, kebijakan yang sebenarnya menguntungkan segelintir elit diterima oleh massa sebagai pengorbanan yang wajar demi masa depan bangsa. Keberhasilan hegemoni ini sangat menentukan arah pembangunan politik karena ia mematikan potensi oposisi dan pastikan bahwa agenda pembangunan yang berpihak dapat diimplementasikan tanpa resistensi politik yang signifikan. Oke, jadi pembahasan yang terakhir adalah negara dan pemerintah. Poin ini adalah jantung analisis kritis terhadap pembangunan politik yang menuntut kita membedakan negara dari pemerintah. Negara dilihat dalam arti yang luas, bukan hanya sebagai institusi, melainkan sebagai kondisi struktural, yaitu sistem kompleks yang mengatur dominasi politik dan distribusi kekayaan, atau yang disebut literatur sebagai fakta dominasi. Sebaliknya, pemerintah adalah aktor yang sempit. Mereka adalah personel birokrasi, kabinet, dan elit politik yang bertindak sebagai pelaksana harian. Dalam konteks pembangunan, pemerintah bertanggung jawab merumuskan kebijakan, namun ruang gerak otonom mereka sangat terbatas dan dibingkai oleh kekuatan yang lebih besar. Keterbatasan ini adalah hasil dari interaksi erat antara penguasa negara atau personel pemerintah dan pengusaha atau kapital membentuk persekutuan kepentingan, sering disebut sebagai persekutuan segitiga yang menentukan prioritas pembangunan. Untuk mengetahui hakikat sesungguhnya dari pembangunan politik, kita tidak boleh tertipu oleh apa yang dikatakan pemerintah, seperti retorika kampanye, janji populis, atau wacana pro-rakyat. Sebaliknya, seperti saran Clausewitz, kita harus fokus pada apa yang sesungguhnya dilakukan negara. Kebijakan adalah barometer terbaik. Siapa yang diuntungkan dari proyek infrastruktur besar, siapa yang mendapat kemudahan regulasi. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa meskipun retorika pembangunan biasa saja demokratis, implementasinya seringkali mencerminkan prioritas yang didorong oleh kondisi struktural yang dominan. Pembangunan politik dengan demikian adalah sebuah proses di mana pemerintah bertindak sebagai manajer yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara fakta dominasi dan kebutuhan legitimasi publik.